Kisah ini berawal dari sebuah pandangan mata dan lemparan senyum seorang wanita dengan anak kecil di sampingnya yang bernama Roro Dwi Suci. Senyuman itu disambut hangat oleh seorang lelaki gagah yang kebetulan mereka sedang makan di sebuah rumah makan ala-ala wisata yang menjadi saksi kunci pertemuan mereka. Pandangan yang membuat gede rasa seorang wanita beranak satu menjadi salah tingkah hingga ia pun akhirnya memberikan nomor handphonenya kepada lelaki tersebut. Sebuah pesan singkat masuk di handphone si wanita. "Perkenalkan, namaku Dirjo. Aku seorang pengembara jauh dari seberang lautan sana. Bolehkah aku sekali lagi melihat senyum indahmu untuk menemani perjalananku kembali ke kota asalku?" Isi pesan singkat di handphone wanita tersebut. "Hai, aku Roro Dwi Suci. Panggil saja Suci," balas pesannya. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, terserah takdir mereka. Masih jelas dalam ingatan Dirjo, Suci bersama dengan seorang anak dan juga seorang lelaki berperawakan tegap, maco dan ganteng melintas di samping meja Dirjo dengan lirikan yang memaknai sejuta kemungkinan. Tanpa diduga, tanpa disangka oleh Dirjo, Suci dengan gerakan tangan yang lincah dan cekatan sembari berjalan, ia sengaja meninggalkan sebuah capitan rambut di meja tempat Dirjo duduk. Tanpa menoleh, tanpa kata, ia lalu berjalan keluar dari tempat tersebut. Tanpa tahu maksud dan tujuannya apa, ia lalu meninggalkan capitan rambutnya tersebut. Ternyata di capitan rambutnya itu tersimpan nomor handphone. Malam harinya, sebuah pesan muncul lagi. "Cari aku di Komplek Joyo Biru." Isi pesan singkat dari Suci membuat jantung Dirjo berdetak lebih kencang dari biasanya. Ya, Komplek Joyo Biru dahulunya adalah sebuah komplek pelacuran di luar Jawa yang terkenal dengan sebutan KM 180 luar Jawa. Di tengah malamnya, mereka pun saling berbalas pesan sampai larut malam. Kata-kata manis mengandung rayuan-rayuan pun tersurat lewat pesan sebagai ucapan lisan. Di satu pagi buta, bahkan mata belalang pun belum pecah. Tetapi sila ketiga dalam Pancasila masih teringat dalam benak Dirjo. Persatuan Indonesia, mempersatukan warga Indonesia dalam keberagaman seperti cinta kepada NKRI yang punya slogan harga mati. Syarat dengan daya cinta yang tersebar di area komplek sangat kental dengan perang spiritual, perang doa, perang make up, perang rayuan dan perang trik dan segala macam jenis tipu daya. Roro Dwi Suci, wanita kembang komplek yang disunting sementara oleh oknum pecatan yang menjadi penguasa atau backingan para mucikari. Walau senyum ia tebar di depan, di belakang ia penuh dengan tekanan batin yang menyiksa. Ingin lepas, tetapi ia harus berjuang demi keluarganya di kampung. "Jika saja aku bisa memilih, maka aku akan memilih tidak berjalan di sampingnya." Sebuah pesan singkat diterima Dirjo yang masih menikmati kopi di depan bedeng. Ketika itu, Dirjo lelah mencari bekal untuk perjalanan dalam pengembaraan. Ditinggal Siti Rahayu adalah hal terberat di dalam kehidupan Dirjo. Sudah kentir, ditambah lagi ia ditinggal wanita yang ia cinta dan ia perjuangkan. Sansaya koplak sedikit edan juga ngawur. Ikut bekerja di luar Jawa adalah solusi agar keseimbangan antara dunia dan akhiratnya tetap terjaga. Malam itu, kembali Dirjo mendapatkan pesan dari Suci yang menceritakan bahwa Suci adalah seorang yang bekerja di bar terkemuka di kota itu yang sekaligus menjadi simpanan seorang mantan anggota yang sudah dipecat, yang sekarang menjadi preman yang cukup disegani. Dan inilah jawaban Dirjo. "Jadi aku harus bagaimana, Mbak Suci?" jawab Dirjo membalas pesan singkat dari Suci. "Aku tidak ingin selamanya berada di dalam cengkramannya, tetapi aku juga tidak ingin keluar bersamamu, karena tidak mungkin wanita secantik aku jatuh cinta padamu yang hanya seorang pengembara pemalas," balas Suci ketus di dalam pesannya. Dirjo melongo. Lalu, "Lah, sapa sing gelem karo awakmu? Masih awakmu ayu, wong awakmu ya omong senuk murahan. Lah, siapa juga yang mau sama kamu? Meski kamu cantik, wong kamu juga cuma pelacur murahan," balas Dirjo tak kalah ketus.
Pesan yang tadinya mesra kini malah menjadi saling mengumpat. Suci pun juga aneh. Ia curhat tapi ujung-ujungnya saling menghina. Pesan singkat yang menghancurkan hati Dirjo yang memang sedang hancur akibat kepergian dari Rahayu bisa menjadikan sebuah motivasi perubahan takdir sang ilahi karena tidak lagi ingin menambah dosa dan tersesat di dalam kesalahan. Meskipun ia sudah menjawab pesan dari Suci dengan ketus, Dirjo berulang kali memikirkan ucapan dari wanita yang ia anggap menaruh rasa padanya. Kenyataan sebuah pesan yang membuat kehancuran di dalam hatinya. Ya bisa saja menggunakan pelet aksara Jawa untuk keduanya, tapi entahlah Dirjo justru sibuk merenungi nasib. Beberapa bulan sebelumnya, Dirjo mendapatkan minyak ati ireng secara tidak sengaja dari seseorang yang tidak dikenalnya. Katanya ia sudah lelah dan ingin hidup tenang, makanya ia mencari orang yang bersedia menerima minyak tersebut. Minyak ati ireng adalah sebuah minyak pelet yang sangat mujarab. Jika memang ada incaran wanita ataupun pria, dan pria atau wanita tersebut memang ada takdir bersama, maka ia akan menurut dan jatuh cinta kepada pelaku atau pengguna minyak ati ireng. Dan jika ia tidak ada takdir bersama, maka ia akan mati secara tersiksa. Target bukan hanya saja kepada manusia, bahkan jin, setan, dedemit, bahkan binatang akan takluk kepada pelaku. Siluman seperti manusia ular ataupun manusia jadi-jadian, bahkan kuyang sekalipun akan bisa tunduk. Ojo dipadake minyak ati ireng dengan pelet yang masih dengan merapal mantra, bahkan pelet jenis ajimat. Puasa pelet dengan daya mematikan. Kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah, pastilah akan banyak wanita dengan kehormatannya akan menyesal telah menghina bahkan mereka yang membuang muka kepada lawan bicaranya. Tentunya semua ada celahnya, ada sebuah titik kelemahannya, karena minyak ini masih buatan manusia yang bersekutu dengan penguasa alam. Tentu nama minyak ati ireng. Efeknya, sekali colek saja dan minyak tertinggal sedikit di kulit korban, maka 3 jam kemudian minyak akan penuh menguasai korban, raga, sukma, dan ruhnya tanpa bisa mendua, tanpa bisa berselingkuh, yang ada hanya patuh. Sebuah monster penakluk yang biasa disebut sebagai Baron Skeber. Kembali ke kisah Suci dan Dirjo. Meskipun telah saling menghina, tapi nyatanya keduanya akhirnya janjian bertemu, kemudian menjadi akrab dan menjadi semakin intens. Rupanya tanpa mereka sadari, mereka sudah saling jatuh hati dan menaruh rasa satu sama lain. Mereka terus sembunyi-sembunyi bertemu dan berhubungan intim selayaknya pelacur dengan pelanggannya, yang tentu saja gratis untuk Dirjo seorang. Mereka berhubungan hingga berbulan-bulan tanpa diketahui siapapun. Mereka merahasiakan hal ini bukanlah tanpa alasan. Tentu saja Suci takut jika semua itu diketahui oleh sang kekasih, yang mana dia adalah seorang pecatan anggota yang sekarang sudah menjadi preman. Dialah yang membiayai hidupnya selama ini, jadi kalau sampai ketahuan bisa runyam. Semenjak pertemuan terakhir dengan Dirjo, tingkah Suci semakin aneh. Suatu malam, Suci sedang beristirahat di dalam kamarnya. Badannya terasa panas, mual ia rasakan sampai dehidrasi membuatnya berhalusinasi. Di antara sadar dan tidak, ia melihat satu wujud monster berbalut kain putih seperti mumi, mulutnya lebar bergigi tajam. Tiba-tiba, sang monster mendekati dirinya, dan ketika tangan kirinya menekan dada Suci dan tangan kanan mencabut sesuatu, ya, sukma sejati Suci ditarik keluar secara paksa. Suci mengerang kesakitan, matanya terbelalak pertanda ia sedang menahan rasa sakit yang teramat sangat. Sukma sejati, ucap sosok monster sembari menyelipkan tangan yang memegang sukma Suci ke dalam tubuhnya. Tangan kirinya masih menekan dadanya, dan sekali lagi tekanan Suci rasakan dan kembali sak. Gerakan tangan sosok tersebut kembali mengeluarkan sesuatu dari tubuh Suci. Ruh, ucap monster itu, dan kembali menyembunyikan ruh Suci di dalam tubuhnya. Hanya Dirjo yang mampu membuat matamu terpejam
tegas sosok monster yang di sampingnya. Kemudian ia pergi menembus tembok kamar. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, pikirannya mulai kacau, segala jenis beban mulai berdatangan. Secara tidak langsung, kesadaran masih tersisa sedikit, hanya beberapa persen saja. Ingat wajah Dirjo terbayang-bayang di mata. Meleleh air matanya, mulut tak bisa digerakkan sesaat menganga sampai ada salah satu teman wanitanya datang ke kamar dan kaget bukan main sampai berteriak dengan keras. Teriakan keras di keningan malam yang telah larut menggugah seluruh penghuni kos yang berderet memanjang berhadapan-hadapan. Geger, ribut besar. Hampir semua penghuni keluar berhamburan kaget mendengar teriakannya, sampai semua orang kaget mengira bahwa Suci telah tewas. Lain dengan satu orang asli warga kampung itu, bibirnya terpekik berucap saat menyaksikan keadaan Suci. Pelet rembulan, ucapan warga asli Kalimantan yang ikut bekerja sebagai wanita penghibur didengar oleh orang-orang yang berkerumun yang berada di tempat itu, membuat orang-orang yang ada di situ merasa tercengang. Setelah beberapa jam, datanglah lelaki yang mana diketahui itu adalah kekasih yang ingin menjadikannya istri. Pecatan anggota yang menguasai wilayah Joyo Biru. Dia langsung datang saat dikabari kekasihnya dalam masalah, mengetahui wanita yang akan dinikahinya itu dalam keadaan yang kurang baik. Namanya Bahrudin. Ia panik, sampai beberapa teman ia telepon dan banyak orang yang datang, semuanya tergesa-gesa dan terlihat khawatir, bahkan takut atau entahlah. Dukunnya mana? Dukunnya mana? Obati wanitaku, tegas Bahrudin. Dua orang lalu maju dan diajak masuk ke kamar. Terlihat mereka langsung khusyuk membacakan sesuatu hingga pada keputusan intinya. Hilang jiwanya. Kosong bagaikan sebuah boneka. Ini harus dibersihkan. Kalau lebih dari 3 hari, tidak jaminan dia bisa kembali, tegas dukun yang satu itu. Ini dibuat oleh orang yang sakit hati padanya. Yang satunya menambahkan, ini parah. Entah, selama ini aku belum pernah melihat ilmu pelet atau teluh yang seperti ini. Kekuatannya sangat luar biasa. Tambahnya, tiba-tiba saja tangan kanan Suci terangkat. Tangannya mengepal, lalu satu telunjuk mengarah ke sudut kamar. Ada apa? Ada apa, Ci? Bahrudin mendekatkan tubuhnya di samping kepala Suci yang masih terbaring. Salah satu dukun menuju sudut kamar dengan tangan ke depan seperti sedang menyetop atau memberhentikan sesuatu yang datang. Makhluk apa kamu? Katakan, bentak dukun nomor 2. Brak! Tubuh dukun nomor 2 terpelanting dan jatuh seperti dilempar atau dihempaskan oleh sesuatu. Tubuhnya menimpa lemari kecil di sudut kamar. Ya tersenyum, tegas dukun nomor 2 menjelaskan sambil masih terengah-engah. Dukun nomor 1 membantunya dengan merapalkan mantra, lalu memercikan air dari botol air mineral. Dan tidak lama, ia mengalami hal yang sama seperti dukun nomor 2. Bahkan lebih parah, tubuhnya terempas keluar dari dalam kamar kos menghantam orang-orang yang sedang berkerumun. Jatah mati, tegas dukun nomor 1. Tiba-tiba saja pintu tertutup dengan keras, membuat orang-orang kaget lalu saling berteriak. Tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu sesosok pocong dengan muka yang rusak, terlihat tulang tengkoraknya, berdiri di depan pintu dengan kepala menoleh ke kanan ke kiri lalu tersenyum. Semua orang menyaksikan sosok pocong tersebut langsung berhamburan lari tunggang langgang. Ada yang masuk ke dalam kamar masing-masing dan ada juga yang keluar lorong berlari menjauh, sangat nyata dan sangat menakutkan. Di dalam kamar hanya ada Suci, Bahrudin dan teman wanita si Suci serta dukun nomor 2. Mereka masih dalam kepanikan dan ketakutan saling pandang. Lalu dari luar tembok, sosok monster berjalan menembus tembok, berjalan mendekati sang wanita teman seprofesinya si Suci. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran, nafasnya terengah-engah. Sosok monster itu berdiri di hadapannya dan tiba-tiba saja tangan kiri yang kekar mendorong tubuhnya dengan gerakan yang sangat cepat. Brak! Tubuh si wanita teman Suci menabrak pintu dan sat! Tusukan jari jemari besar dengan kuku tajam menembus perutnya. Nyawamu, tegas sosok monster tersebut sembari melepaskan tangan dari tubuh wanita teman seprofesinya Suci. Tubuhnya pun langsung limpruk terjatuh ke lantai. Bahrudin dan dukun nomor 2
Barudin dan sang dukun seketika berteriak, "Tolong, tolong, dobrak pintunya!" teriak Barudin. Brak! Brak! Terdengar beberapa kali dobrakan, tetapi tidak berpengaruh kepada pintunya, masih tetap tidak terbuka. Sosok monster sedang berjalan ke arah dukun nomor 2. Barudin berlari dan brak! Piur! Suara dobrakan jendela dan kaca yang pecah. Kemudian Barudin melompat dari jendela, lalu lari terbirit-birit. Mata sang dukun nomor 2 terbelalak melihat sosok monster yang mulai mendekatinya. "Mati!" tegas monster. Dukun nomor 2 menggeleng sambil menahan ketakutannya. Aku tidak akan ikut campur," ucap dukun nomor 2. Kemudian sang dukun ikut melompat lewat jendela dan bergegas pergi. Beberapa saat kemudian, pintu pun akhirnya berhasil terdobrak hingga banyak orang masuk. Singkat cerita, keduanya pun lalu dibawa ke puskesmas terdekat dan itu sangat lumayan jauh. Butuh beberapa jam dengan perjalanan menggunakan sepeda motor. Seminggu lamanya terbaring di puskesmas terdekat sampai minggu kedua. Kedua orang tuanya Suci datang ke Kalimantan, menunggui dan merawat anaknya hingga merasa baikan, lalu diajak pulang ke kampung halaman. Setelah diobati oleh sesepuh dan beberapa dukun di sana, Suci mulai baikan, sudah bisa menggerakkan kedua bibirnya dan mengedipkan mata, walau masih tetap terbaring. Hingga suatu saat, ia menuliskan sesuatu dengan darah yang keluar dari bibir yang sengaja ia gigit. Beberapa teman si Suci yang ada di sana untuk menjenguknya pun berteriak histeris. Suci menuliskan dengan huruf kapital D, lalu berlanjut huruf-huruf selanjutnya dengan susah payah dan usahanya membuahkan hasil. Suci berhasil menuliskan sebuah nama, Dirjo. Ya, tertulis di lengan tangan kirinya. Saat kedua orang tuanya mendengar, teriakan histeris mereka menghambur. Kaget saat kedua orang tuanya masuk kamar dan melihat tulisan darah di lengan anaknya itu. Kedua temannya yang menunggu di luar segera masuk dan tanggap. "Dirjo!" teriak temannya yang bernama Anita. Kemudian ia teringat curhatan-curhatan si Suci dan saat itu juga handphone milik Suci diperiksa dan mencari sesuatu di dalam kontak dan juga pesan, akan tetapi mereka tidak menemukan apapun. Lalu salah satu menemukan kontak yang sudah diblokir. "Den Mas Dirjo," ucap temannya berkata bingung. Untuk sesaat mereka membeku, lalu Anita berucap, Aku tahu siapa Dirjo. Dia itu adalah selingkuhan Suci," ucap Anita datar. "Selingkuhan?" tanya Dewi, teman yang satunya. "Ya, Suci ingin lepas dari Barudin, makanya ia berselingkuh dengan Dirjo. Mereka berhubungan sudah lama, tapi Dirjo miskin, jadi Suci yang terbiasa hidup mewah akhirnya memutuskan hubungan dengan Dirjo secara sepihak lalu memblokir nomor Dirjo. Dia lebih memilih Barudin yang punya banyak uang dan sanggup membiayai hidupnya. Aku yakin Dirjo sakit hati lalu membuat Suci seperti ini." Panjang lebar Anita menjelaskan, rupanya saat terakhir Suci bertemu Dirjo, ia telah memutuskan hubungan keduanya. "Lalu kamu tahu di mana Dirjo sekarang?" tanya Dewi. "Sepertinya dia masih di Kalimantan. Dia kan seorang pekerja proyek," jawab Anita. "Kalau gitu ayo kita cari dia sebelum semuanya menjadi terlambat," ucap Dewi langsung berdiri, tapi langkahnya dicegah oleh Anita. Kemudian Anita tampak memberikan isyarat kepada Dewi untuk diam. Dia sedang sibuk menelpon. Dewi tampak membeku dengan tatapan gusar. "Halo, Mas Dirjo ya?" ucap Anita lalu tampak diam sebentar mendengarkan. "Mas, tolong segera pulang ke Jawa ya Mas. Suci sedang sakit keras. Dia itu terus-terusan manggil-manggil nama kamu Mas," ucap Anita kemudian lalu kembali tampak mendengarkan. "Gak apa-apa Mas, saya akan kirimkan uang untuk biaya pulang. Kirim saja nomor rekeningnya ke nomor ini," ucap Anita kemudian. Setelahnya ia kembali diam tampak mendengarkan. Tak lama kemudian Anita pun berucap, Baik Mas, ditunggu ya," ucapnya lalu sambungan ditutup. Dan beberapa saat kemudian Anita tampak tertegun sejenak, tatapan tampak putus asa, sementara Dewi tampak tidak sabar menunggu. "Gimana? Dirjo mau pulang?" tanya Dewi tidak sabaran. "Dirjo bersedia pulang, tapi aku takut justru orang tua Suci dan Sucinya sendiri yang tidak setuju dengan usulanku," jawab Anita tampak semakin putus asa. "Maksudmu apa sih Nit? Bu, yang jelas kalau bicara bingung aku dengernya," ucap Dewi yang masih tampak bingung. "Jadi
Setauku pas Suci curhat padaku itu tekadnya sudah bulat bahwa Suci itu milih Barudin. Dia memutuskan Dirjo karena merasa bersalah. Ya, karena Barudin telah sangat baik padanya dan Suci tahu bahwa Barudin sangat mencintainya. Makanya ia memutuskan hubungan dengan Dirjo. Namun, jika pikiranku benar, pelet yang dipakai untuk menyakiti Suci adalah pelet ati ireng. Pelet itu sangat kejam. Ia bisa berubah menjadi santet yang mematikan jika Suci tidak mau menuruti kemauan Dirjo atau apa yang diinginkan Dirjo saat ia mempergunakan pelet tersebut. Ucap Anita menjelaskan. Maksudmu, Suci harus kembali sama Dirjo kalau mau selamat? Tanya Dewi menegaskan. Ya benar. Dan kau takut kalau Suci dan orang tuanya tidak setuju? Ya betul. Bagaimana kau begitu yakin kalau Dirjo telah mempergunakan pelet ati ireng? Dari semua tanda-tanda dan semua kejadian yang sudah menimpa Suci serta bukti-bukti mengarah ke sana kok. Dewi tampak bengong mendengar keterangan Anita. Bagaimana kau bisa tahu semua itu, Nit? Tanya Dewi penuh selidik. Dewi pun langsung membuka bajunya, lalu berbalik, menunjukkan punggungnya kepada Dewi. Dewi tertegun, bibir berucap pelan. Wah, kau ini ternyata seorang cenayang asli Kalimantan ya? Ucap Dewi tidak percaya. Anita tampak mengangguk pasti. Lalu bagaimana kau bisa jadi pelayan bar seperti kami? Tanya Dewi selanjutnya. Ceritanya panjang dan kita tidak perlu membahasnya, bukan? Jawab Anita datar. Pada saat yang sama, handphone di tangan Anita berbunyi, sebuah notifikasi masuk. Itu adalah Dirjo yang mengirimkan nomor rekening sesuai permintaan Anita. Anita pun akhirnya mengirimkan sejumlah uang untuk biaya kepulangan Dirjo ke Pulau Jawa. Di sisi lain, di malam yang sama, kisaran jam 10 malam, malam itu gerimis ketika Dirjo dan beberapa teman lainnya sedang berjalan melewati jalan setapak di tengah hutan. Dirjo sedang dalam pengerjaan jalan untuk pelebaran wilayah jalan yang menghubungkan proyek yang dikerjakan dengan mes atap bedeng tempat beristirahat. Sengsara sebenarnya ketika mereka hendak ke pasar atau ke tempat ramai lainnya, mereka harus berjam-jam sampai ke tujuan, itu pun harus mencarter dump truck atau mobil orang kantor. Biasanya mereka patungan untuk mengisi bensin atau solarnya tergantung jenis kendaraannya. Terlintas dalam bayangannya wajah ayu dari Suci. Jepitan rambut yang ia taruh di meja. Tanda apa ya sebenarnya? Lalu Dirjo teringat pesan singkat yang berisikan penghinaan dari Suci. Aku tidak membutuhkan rambutmu untuk membuatmu sengsara. Aku tidak membutuhkan keringatmu untuk menyakitimu. Dan aku tidak butuh namamu untuk membuatmu ingat padaku. Minyak ati ireng yang aku temukan di kuburan tetua adat cukup membuatmu terbaring tak berkekuatan, ucap Dirjo sembari tiduran. Tengah malam, setelah semua hampir terlelap, Dirjo masih di luar mes menikmati udara segar dan pemandangan semak-semak dengan ujung rawa. Ia berkali-kali melihat handphonenya, entahlah, Dirjo terlihat resah. Tiba-tiba ada sebuah panggilan masuk di handphonenya. Saat dia mengambil panggilan itu, sebuah kalimat ancaman langsung menyambutnya. Halo. Bersiap saja untuk kematianmu. Suara dari seberang, lalu panggilan berakhir, detak jantungnya mulai berdebar kencang. Terlihat keresahan dan ketakutan di raut wajahnya. Sepersekian detik kemudian dari semak-semak keluar cahaya-cahaya api seukuran bola kasti. Bola api tersebut melayang dari bawah ke atas hingga di atas semak-semak. Lalu bola-bola itu tiba-tiba berhenti di udara, hanya diam tak bergerak. Hanya nyala apinya kadang ke kanan dan ke kiri diterpa angin malam. Untuk sesaat Dirjo mematung, memperhatikan bola api tersebut, menajamkan pandangannya, sorot matanya penuh tanya karena didorong rasa penasaran yang tinggi. Ia pun lalu bangkit dari duduknya, lalu perlahan berjalan mendekati bola api. Langkahnya tampak ragu-ragu. Saat tubuh Dirjo sudah semakin dekat, hanya berjarak 3 meteran, tiba-tiba semak-semak tersingkap membelah ke kanan dan ke kiri. Dirjo masih belum sadar karena fokusnya masih tertuju pada bola api. Ia masih melangkah perlahan hingga ia melihat sesosok kain merah seperti jubah melayang-layang dan melesat ke arahnya melewati semak-semak yang terbuka. Dirjo yang ketakutan langsung berbalik arah lalu hendak berlari ke arah mes, tapi bruk,
Dirjo jatuh tertelungkup, kakinya terasa berat dan langkahnya berhenti secara tiba-tiba. Dirjo mulai merasakan tangannya bergerak sendiri ke atas dan semakin ke atas hingga ia menjerit kesakitan. Kedua tangannya mulai menekuk hingga di belakang punggung dengan rasa sakit yang semakin mendera. Dirjo mulai histeris. Ia menjerit dengan kencang tetapi tak ada satupun orang yang mendengar. Ia juga tidak bisa melihat apa yang ada di sekitaran tubuhnya. Hanya terang yang bersumber dari nyala api yang seolah mengungkungnya. Pandangannya juga mulai berkunang-kunang. Lalu kepalanya terasa berputar-putar. Semua benda seolah bergoyang. Beberapa saat kemudian, terasa tubuhnya diseret menuju semak-semak dan tiba-tiba berhenti. Ada sesuatu yang berat menahan punggungnya. Dirjo melihat ke arah depan. Baron Skeber jongkok di depan Dirjo dengan tangannya menuju ke arah atas tubuh Dirjo terkapar. Sudah kekeluarkan kekuatannya. Ayo, kita bertarung. Hati Ireng tidak akan pernah gentar. Suara Baron Skeber lantang, kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara semak, seolah sedang dilewati sesuatu yang besar. Berlarilah. Berlarilah, akan aku kejar kalian. Teriak Baron itu lagi. Tubuh Dirjo mulai bisa bergerak dan ia pun langsung bangkit. Ia berdiri menatap semak yang terbelah. Tampak bola-bola api sedang terbang menjauh. Dirjo menatap beku bola-bola api tersebut yang terbang semakin menjauh. Dirjo melihat pohon kecil dan semak-semak yang bergerak. Tetapi ia sama sekali tidak lagi peduli karena dia tahu siapa yang mengirimkan makhluk bersama bola api tadi untuk menyakitinya. Ia pun segera meninggalkan tempat itu dan berniat pulang ke mes. Rupanya Barudin yang sudah tahu siapa yang sudah menyakiti kekasihnya melakukan serangan balik. Bagaimanapun, Barudin adalah orang Kalimantan. Dia pasti tidak akan tinggal diam menyaksikan orang yang dicintainya disakiti. Ditambah lagi harga dirinya sebagai laki-laki merasa diusik. Dan saat itulah handphone milik Dirjo berdering. Ia menatap layar ponselnya. Suci, ucap Dirjo tidak percaya. Apa dia sudah siuman ya? Kok bisa nelpon? Rasanya tidak mungkin. Sekarang pasti Suci sudah linglung karena pengaruh pelet yang aku kirimkan, ucap Dirjo kemudian. Tak urung, ia mengambil panggilan itu. Ternyata itu adalah Anita yang menelponnya dan mengabarkan bahwa Suci sakit keras dan terus memanggil-manggil nama Dirjo. Lalu Anita meminta Dirjo untuk segera pulang ke Jawa dan berjanji mengiriminya uang karena memang Dirjo tidak memiliki uang untuk biaya pulang ke Jawa. Dari percakapan itu, Anita lalu meminta Dirjo untuk mengirimkan nomor rekening agar Anita bisa mengirimkan uang padanya dan ternyata benar. Setelah Dirjo mengirimkan nomor rekening, Anita pun langsung mengirimkan uang yang dimintanya untuk biaya pulang ke Pulau Jawa. Aku harus bergegas malam ini juga. Kalau tidak nyawaku pasti melayang karena ulah Barudin, ucap Dirjo gusar. Maka malam itu juga Dirjo menuju ke pelabuhan untuk kemudian membeli tiket kapal pulang ke Pulau Jawa. Singkat cerita, Dirjo pun sampai di Jawa, tapi dia tidak menemui Suci, malah ia bersembunyi di suatu tempat karena ia mendengar kabar bahwa Barudin mengejarnya hingga ke Pulau Jawa. Barudin terus memburunya dan Dirjo pun terpaksa bersembunyi berpindah-pindah tempat demi menghindari kejaran dari Barudin. Yang terjadi tak jauh beda seperti pada saat Dirjo bersembunyi dari kejaran Kiai Aziz. Sementara Barudin bagaikan anjing pemburu yang terus memburu Dirjo tanpa kenal ampun. Beberapa kali Dirjo hampir kehilangan nyawa. Beruntung ia selalu selamat dari keganasan Barudin. Kisah ini pun berakhir ketika akhirnya Suci sudah tidak dapat diselamatkan. Suci ditemukan tewas di dalam kamarnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Inilah yang kutakutkan. Barudin itu egois dan tidak memikirkan nasib Suci. Ia lebih mementingkan harga dirinya daripada keselamatan Suci, keluh Anita. Seandainya Barudin bisa mengesampingkan harga dirinya dan menikahkan keduanya, Suci pasti bisa ditolong. Apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, kini Suci sudah tiada, ucap Anita sambil terisak menangisi kepergian sahabatnya. Dewi juga tampak sesenggukan di samping Anita. Pada akhirnya
Anita dan Dewi kembali ke Pulau Kalimantan dengan membawa luka atas kepergian sahabatnya. Keduanya pun kembali ke Kalimantan beberapa hari setelah Suci dimakamkan. Dirjo menyaksikan acara pemakaman Suci dari satu tempat yang tidak terlihat. Matanya tampak merah menahan duka. Jelas ada penyesalan di bola matanya. Bagaimanapun, Dirjo pernah mencintai Suci. Barudin akhirnya juga menyerah. Ia kembali ke Kalimantan setelah Suci meninggal. Ia kembali ke Pulau Kalimantan 1 tahun setelah Suci meninggal. Ia sudah putus asa karena merasa usahanya selalu gagal untuk membunuh Dirjo. Barudin meninggalkan banyak uang untuk orang tua Suci dan anak Suci. Meskipun ia seorang preman dan sudah beristri, Barudin mencintai Suci dengan tulus. Ia pun lalu kembali kepada anak istrinya dan hidup bahagia, sementara Dirjo tidak ada yang tahu di mana rimbanya. Pastinya ia bersembunyi di suatu tempat yang aman.